Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini berkisah tentang menjahit impian, meraih keberkahan. Ingin tahu kisahnya? Ayo simak sampai selesai. Sebelum kita mulai kisah hari ini, mari serap sisi positifnya bersama-sama. Mari fokus pada momen-momen menginspirasi yang akan membuat kita lebih baik. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara memberikan like, meninggalkan komen, dan tentu saja subscribe channel kami di YouTube agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Zahra adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di sebuah kampung di pinggiran kota. Dia memiliki suami yang bekerja sebagai sopir angkot dan 2 anak yang masih sekolah. Kehidupan mereka sangat sederhana dan pas-pasan. Zahra selalu berusaha untuk menghemat pengeluaran dan menyisihkan uang untuk kebutuhan mendesak. Namun, dia juga bermimpi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, terutama untuk pendidikan anak-anaknya. Suatu hari, Zahra mendengar dari tetangganya bahwa ada sebuah program pelatihan menjahit gratis yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan sosial. Zahra tertarik untuk mengikuti program tersebut karena dia ingin memiliki keterampilan yang bisa membantu meningkatkan penghasilan keluarganya. Dia pun mendaftarkan diri dan mendapat kesempatan untuk belajar menjahit selama 3 bulan. Di awal pelatihan, Zahra merasa kesulitan untuk mengikuti materi yang diberikan. Dia tidak pernah menyentuh mesin jahit sebelumnya dan harus belajar dari dasar. Dia juga sering merasa minder dengan teman-temannya yang lebih cepat menguasai teknik-teknik menjahit. Namun, Zahra tidak menyerah. Dia selalu berusaha untuk belajar dengan tekun dan rajin. Dia juga memanfaatkan waktu luangnya di rumah untuk berlatih menjahit dengan mesin jahit pinjaman dari yayasan. Lama-kelamaan, Zahra mulai bisa membuat berbagai macam produk jahitan seperti tas, dompet, sarung bantal, dan sebagainya. Dia juga mendapat banyak pujian dari para pengajar dan teman-temannya. Zahra merasa senang dan bangga dengan kemajuannya. Dia pun mulai berpikir untuk membuka usaha menjahit sendiri di rumahnya. Namun, untuk mewujudkan rencananya itu, Zahra membutuhkan modal yang tidak sedikit. Dia harus membeli mesin jahit, bahan-bahan, dan perlengkapan lainnya. Dia juga harus mempersiapkan tempat untuk menjual produk-produknya. Zahra tidak memiliki uang sebanyak itu, dan dia tidak mau meminta bantuan dari suaminya yang sudah bekerja keras. Dia pun mencari cara untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Zahra mendapat informasi bahwa ada sebuah lembaga mikrofinansial yang memberikan pinjaman modal usaha bagi para perempuan yang ingin berwirausaha. Zahra pun menghubungi lembaga tersebut dan mengajukan permohonan pinjaman. Setelah melalui proses verifikasi dan wawancara, Zahra mendapat kabar baik bahwa permohonannya disetujui. Dia pun mendapat pinjaman sebesar 5 juta rupiah dengan bunga yang rendah dan jangka waktu yang fleksibel. Dengan modal yang didapatnya, Zahra segera membeli mesin jahit dan bahan-bahan yang dibutuhkannya. Dia juga menyewa sebuah kios kecil di pasar dekat rumahnya untuk menjual produk-produknya. Zahra pun mulai berjualan dengan semangat dan optimis. Dia menawarkan produk-produknya dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus. Dia juga menerima pesanan khusus dari pelanggan yang ingin membuat produk sesuai dengan keinginan mereka. Usaha Zahra ternyata mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Banyak orang yang tertarik untuk membeli produk-produknya. Zahra juga mendapat banyak pelanggan tetap yang selalu datang ke kiosnya. Omset usaha Zahra pun meningkat dari hari ke hari. Zahra bisa mengembalikan pinjamannya dengan lancar dan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk tabungan. Namun keberhasilan Zahra tidak luput dari iri hati dan dengki orang-orang yang tidak suka dengannya. Salah satunya adalah Maimunah, tetangga Zahra yang juga mengikuti program pelatihan menjahit,
tetapi tidak berhasil membuka usaha sendiri. Maimunah merasa sakit hati melihat Zahra bisa sukses dengan usahanya, sementara dia sendiri masih menganggur dan miskin. Maimunah pun berusaha untuk menjatuhkan Zahra dengan berbagai cara. Maimunah sering menyebarkan gosip-gosip jahat tentang Zahra, seperti Zahra mendapat pinjaman dengan cara curang, Zahra menjual produk-produk yang cacat atau palsu, Zahra berselingkuh dengan lelaki lain, dan sebagainya. Maimunah juga sering menghasut pelanggan-pelanggan Zahra untuk tidak membeli produk-produknya lagi, dengan alasan bahwa Zahra tidak jujur dan tidak ramah. Maimunah bahkan pernah mencoba untuk merusak mesin jahit dan produk-produk Zahra dengan sengaja. Zahra merasa sedih dan marah dengan perlakuan Maimunah. Dia tidak mengerti mengapa Maimunah begitu benci padanya, padahal dia tidak pernah berbuat salah atau menyakiti Maimunah. Zahra juga merasa khawatir dengan usahanya, karena dia melihat ada beberapa pelanggan yang mulai berkurang atau berpaling ke penjual lain. Zahra tidak mau usahanya hancur karena fitnah dan kejahatan Maimunah. Zahra pun memutuskan untuk menghadapi Maimunah secara langsung. Dia datang ke rumah Maimunah dan menanyakan apa masalahnya. Maimunah awalnya menolak untuk berbicara dengan Zahra, tetapi Zahra tidak mau mundur. Zahra meminta Maimunah untuk berhenti mengganggu usahanya dan menghentikan gosip-gosipnya. Zahra juga menawarkan bantuan kepada Maimunah jika Maimunah mau berubah dan berusaha untuk membuka usaha sendiri. Maimunah merasa terkejut dan malu dengan sikap Zahra. Dia sadar bahwa Zahra adalah orang yang baik dan tidak pantas untuk dibenci. Dia juga sadar bahwa dia sendiri adalah orang yang iri dan dengki, yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Maimunah pun menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Zahra. Zahra menerima permintaan maaf Maimunah dan memaafkannya. Zahra juga menepati janjinya untuk membantu Maimunah membuka usaha menjahit sendiri. Zahra dan Maimunah akhirnya menjadi teman baik. Mereka saling mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan usaha mereka. Mereka juga saling berbagi ilmu dan pengalaman tentang menjahit. Usaha Zahra dan Maimunah pun semakin berkembang dan maju. Zahra dan Maimunah merasa bersyukur dengan berkah yang didapatnya dari usahanya. Mereka juga merasa bahagia karena bisa membantu keluarga dan masyarakat dengan usahanya. Kesimpulan yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa setiap tantangan dan rintangan dalam hidup bisa diatasi dengan tekad, ketekunan, dan keberanian. Kemauan untuk terus belajar dan berkembang, serta sikap positif dalam menghadapi masalah dapat membawa perubahan yang signifikan melalui kerja keras, kejujuran, dan kemauan untuk berbagi kesuksesan. Oleh karena itulah kita akan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar. Demikian untuk kisah kali ini, teman-teman. Semoga ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.